Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa bi sunnatihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat disampaikannya kita di bulan yang berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, ikhwatal kiram, sebelum kita memasuki judul materi kita pada malam hari ini, tentunya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan harta, atau kita sebut hakikatul mal. Apakah arti dari harta benda yang kita miliki? Di kamus Al-Mu'jam Al-Musid itu disebutkan bahwasanya harta benda adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang ataupun orang yang banyak. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang ataupun orang yang banyak. Itu adalah harta benda. Baik itu dari jual beli, atau tanah-tanah, atau uang-uang, atau hewan ternak yang kita miliki. Itu semua dinamakan dengan harta benda. Ada juga yang mengatakan bahwasanya summiyal malu malan li'annahu mala bin nasi an ta'atillah. Dinamakan dengan harta benda karena setiap manusia condong terhadap harta tersebut. Jadi dinamakan dengan harta, manusia itu tergiur dengan harta tersebut. Tergiur, makanya dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut bahasanya. Akan tetapi ketika kita melihat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di berbagai ayatnya tentang makna dari harta benda yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Imran tentang bahwa harta benda adalah zinatul hayatid dunya wa zahratuha. Harta yang kita miliki ini adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak keturunan itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi amalan-amalan saleh itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik untuk diberikan harapan. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Allah Subhanahu wa taala memperindah kepada seluruh manusia hubbus syahwat minan nisa, memperindah dari perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatirul muqantarah, harta benda yang melimpah,
minad dhahab dari wal khayl al musawwamah dan kuda-kuda pilihan, wal an'am dan hewan ternak, wal hars dan ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya harta kita ini adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta ini ikhtibaran lana. Yaitu adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian, ujian untuk kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap mukmin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak keturunan, memberikan kita harta benda, baik itu dari kendaraan, rumah-rumah kita, semuanya adalah fitnah, ujian agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kalian yang baik amalannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an Ka'ab bin Iyad, dari Ka'ab bin Iyad, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujiannya masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambaku yaitu adalah al-mal, harta dunia. Kemudian makna yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, adzabun lil asi, sebagai azab bagi mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 78. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah si Qarun pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang dimana sampai sekarang ceritanya abadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perbendaharaan harta yang melimpah. Maka tatkala kaumnya mengatakan, id qala lahu qaumuhu la tafrah, kaumnya mengatakan kepadanya, la tafrah, jangan senang dulu. La tafrah, jangan terlalu bergembira. La tafrah, jangan sombong atas apa yang kau miliki. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wabtagi, dan kaumnya memberikan nasihat kepadanya, wabtagi fima atakallah ad-daral akhirah. Dan berharaplah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, harapkanlah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula engkau Qarun melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanta, kata Allah Subhanahu wa taala, dan perbaiki keadaanmu, akhlakmu, caramu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaikimu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Qarun mengatakan di hadapan kaumnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Si Qarun nih berkata kepada kaumnya, nih harta yang aku miliki, yang ada padaku saat sekarang ini adalah mutlak atas jerih payah yang aku miliki, dikarenakan ilmu yang aku miliki. Ia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang begitu banyak sampai orang-orang yang kuat ingin membawa hartanya tidak mampu. Kemudian ia mengatakan, hasil ini adalah jerih payahku. Ini mutlak dari ilmu yang aku miliki, entah itu caranya berbisnis atau apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepadanya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qabli. Tidakkah si Qarun mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan kaum-kaum sebelumnya,
dikarenakan kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan orang-orang yang lebih kuat daripada Qarun. Ini bentuk dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan ia beserta harta-hartanya, beserta rumahnya ke dalam tanah. Dikarenakan kesombongan yang ia miliki. Harta bendanya tidak bermanfaat baginya. Adzabun liman yakfur. Adab bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala mereka melupakan peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami membukakan seluruh pintu-pintu kenikmatan untuknya. Ini para ulama tafsir mengatakan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki harta, bagi mereka yang memiliki harta kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang nih banyak harta-harta mereka. Mereka lupa terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhadnahum baghtah fa idahum mublisun." Kami ambil harta-harta tersebut secara mendadak. Entah itu dengan kematian, entah itu dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, makna dari harta benda yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ialah nikmatun azimah liman ittaqa. Nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ujangan kepada Amr bin As. Seraya mengatakan, "Ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar as-salih." Harta yang baik itu bagi al-mar as-salih, seorang yang saleh. Maka ketika ada seorang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa harta kekayaan. Itu nikmat yang sangat besar baginya ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat menyumbangkan harta-hartanya, menyisihkan harta-harta tersebut kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La ba'sa bil ghina." Enggak apa-apa nih kalian kaya. La ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa seseorang itu kaya. Kecuali apa syaratnya? Limanittaqo. Syaratnya adalah limanittaqo. Asal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang paling besar, nikmat yang paling besar selain dari nikmat kekayaan adalah wasihhatu limanittaqo khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih berharga bagi orang yang bertakwa daripada kekayaan. Kita lihat saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan dengan penyakit. Seorang yang kaya, yang miskin, mereka takut akan kesehatan mereka. Tidak bermanfaat harta mereka. Sampai dikabarkan ada orang yang mengatakan di luar negeri, "Ambil nih rekening saya, ambil seluruh yang kamu mau, asalkan kamu sembuhkan saya." Ini tidak bermanfaat. Harta yang mereka punya, yang mereka kumpul-kumpulkan bertahun-tahun, lenyap begitu saja dikarenakan membutuhkan nikmat sehat tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, nikmat sehat lebih berharga daripada nikmat kekayaan. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini, malam bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah SAW menuntun kita agar memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu baik membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW
bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin." Kita ketahui hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada awal bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, jin-jin diikat, wa gulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak satupun pintu neraka dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuglaq minha babun, dan tidak ditutup satupun dari pintu-pintu surga tersebut. Sampai-sampai ada yang memanggil, wa yunadin munad, ada yang memanggil, ya bagiyal khair, wahai orang yang melakukan kebaikan, akbil, bersegeralah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi, bersegeralah di bulan ini untuk berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasyarr aksir, bagi mereka yang sering berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aksir, pada bulan ini berhentilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap dari hambanya setiap malam. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya setiap bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, membebaskan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah yakni bersedekah kepada sesama saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya bertambah tatkala di bulan Ramadan. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu kita bertanya, kenapa kita mesti bersedekah sedangkan kita juga membutuhkan? Sedangkan kita juga membutuhkan harta-harta kita. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu membiayai keluarga-keluarga kita. Kenapa kita harus menyumbangkan harta-harta tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat-nikmat tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana faedah-faedah, keutamaan tatkala kita menyumbangkan harta kita itu sangatlah banyak. Dan diantaranya adalah fadail as-sadaqah. Keutamaan sedekah adalah yang pertama, al-malu la yanqus bis sadaqah. Ketahuilah, harta kita tidak akan berkurang dengan bersedekah. Kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang sudah tua, dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Kita berikan. Ketahuilah bahwasanya harta kita tidak akan berkurang sama sekali. Tidak akan berkurang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Uhadditsukum haditsan fahfaduhu." Kata Rasulullah SAW, aku ingin memberikan kepada kalian satu hadis. Hafallah hadis ini. Ma naqasa min mali 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba ketika ia bersedekah. Tidak akan berkurang. Tatkala seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang begitu banyak, kemudian ia bersedekah dengan rizki tersebut, ini adalah bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Niscaya aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi nikmat tersebut. La azidannakum. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Maka ini yang perlu kita yakini, bahwasanya sedekah-sedekah yang kita keluarkan untuk fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya
Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurangi. Buktinya diceritakan pada suatu hari antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Maka Umar ini ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah, Umar langsung, saya punya harta ini, saya punya harta. Umar langsung mengeluarkan hartanya. Fakultu al-yawm asbiku Abu Bakar. Pada hari ini nih, aku akan menandingi Abu Bakar dalam bersedekah. Maka tatkala Umar memiliki harta, ia sumbangkan sebagiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hartaku, sebagiannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma abqaita li ahlik?" Tidakkah kamu menyisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, "Qultu mithlahu." Aku menyisakan untuk keluargaku itu separuhnya ya Rasulullah. Maka datanglah Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bertanya kepadanya, "Tidakkah kamu menyisihkan untuk keluargamu separuh?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Disinilah Umar mengatakan kepada dirinya, aku tidak akan pernah menandingi Abu Bakar dalam bersedekah. Cerita ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar tidak takut sama sekali untuk kurang hartanya. Karena ia yakin bahwasanya ketika ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, akan menambahkan nikmat-nikmat yang ia telah sedekahkan kepada fakir miskin. Fadilah yang pertama adalah harta kita tidak akan berkurang ketika kita bersedekah ke fakir miskin dan anak-anak yatim. Kemudian fadilah yang kedua adalah as-sawabu la yanqati. Fadilah yang kedua adalah pahala yang tidak terputus. Pahala yang tidak terputus. Kita sudah sebutkan bahwasanya di antara makna dari harta benda adalah anak-anak keturunan kita. Anak-anak keturunan kita. Anak keturunan kita bisa menjadikan sedekah jariyah. Bisa kita jadikan sedekah jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amalannya terputus kecuali 3, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Aw waladin salih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka tatkala kita memiliki sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang terus mendoakan kita sampai ia mati, dan cucu-cucunya mendoakan kita juga, ini adalah aset yang sangat besar, sedekah yang sangat besar yang perlu kita kembangkan pada saat sekarang ini. Kita memiliki anak, kita didik ia untuk belajar agama, bukan belajar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Maka tatkala ia mempunyai anak keturunan, ia ajarkan ilmu agama agar kelak suatu hari nanti anak tersebut dapat mendoakannya di alam kubur. Itu fadilah yang kedua adalah as-sawab la yanqati. Pahala yang tidak terputus. Para ulama menafsirkan hadis ini, hadis idza matal insan, para ulama menafsirkan disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwasanya di antara sedekah jari adalah wakaf, mewakafkan tanah dan sebagainya, atau mewakafkan Al-Qur'an, atau mewakafkan barang-barang yang bermanfaat, mewakafkan hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Seperti dia mewakafkan tanahnya, ia buatkan sumur di situ, atau dia
wakafkan tanahnya, dia agar orang-orang lewat di jalan tersebut, ya wakafkan. Dan pahala ini adalah sedekah jariyah yang ketika ia meninggal, amalan tersebut akan mengalir sampai kepada dia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, man ihtabasa farasan fi sabilillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala, imanan billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqan biwa'di, meyakini atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, fa inna syaba'ahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kenyangnya kuda itu, kotorannya, kencingnya itu akan ditimbang dan diberikan kepadanya pada hari kiamat nanti. Ini sedekah yang mengalir. Sedekah jariyah, pahala yang mengalir sampai hari kiamat nanti. Kemudian fadilah yang ketiga adalah al-aunu minallah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hambanya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Rasulullah SAW mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang merasa kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Tapi ada syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Semua janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dari melonggarkan kesusahannya pada hari kiamat, kemudian memudahkan ia pada hari kiamat, kemudian menutup aib-aibnya pada hari kiamat, itu bersyarat. Syaratnya adalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Syaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba tatkala seorang hamba itu membantu sesama saudaranya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian fadilah yang keempat adalah al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Tentu orang yang memberikan dan orang yang diberikan sangatlah berbeda. Tangan yang di atas dan tangan yang di bawah sangatlah berbeda. Kata Rasulullah SAW, al-yadu al-ulya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang menginfakkan, orang yang mensedekahkan hartanya itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian fadilah yang kelima adalah al-ajru kas-shaim. Pada bulan ini, bulan Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memberikan sedekah kita kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man fattara kana lahu mithla ajrih. Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka pahala puasa orang yang berpuasa tadi akan diberikan kepadanya. La yanqusu min ajri shaim syai'a. Dan tidak diambil pahala orang yang berpuasa tadi. Maka kita sudah tahu bahwasanya pahala orang yang berpuasa sangatlah banyak. Di antaranya adalah janji Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan memasukkan ia di pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada namanya pintu Ar-Rayyan khusus bagi mereka yang berpuasa. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berpuasa. Maka tatkala kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita juga, atau
Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke pintu Ar-Rayyan ini, yang dimana tidak ada satupun orang yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian fadilah yang terakhir, insyaallah, al-mudha'afah fi tsawab. Pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka menanam satu benih dan di antara benih itu tumbuh 7 biji dan di antara 7 biji itu tumbuh 100 cabang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan kita. Dan banyak diantaranya dan banyak lagi fadilah sedekah. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu dalam kitab Iddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Di antaranya adalah mencegah kita dari orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim ketika ingin menzalimi kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya dengan mensedekahkan harta kita, niscaya kezalimannya tidak akan terkena kepada kita. Kemudian menghapus dosa-dosa kita dan menjaga harta-harta kita. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwasanya sebab ketaatan orang-orang miskin itu disebabkan oleh orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang miskin, itu sudah mulai berputus asa dengan harta benda. Akhirnya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika ia lapar. Saat sekarang ini banyak berita-berita yang kita saksikan, orang yang lapar akhirnya dia mencuri. Maka tatkala ada orang yang kaya mensedekahkan hartanya, memberikan makanan kepada fakir miskin ini menyebabkan seorang fakir miskin ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan juga adalah apa yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang ingin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ikhlas. Kita tentunya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua adalah la yattabi'uha al-man wal adha. Kita tidak boleh menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang kalian sumbangkan, yang kalian berikan. Seperti orang kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara al-man wal adha, menyebut-nyebutnya itu dan menyakiti orang yang kita berikan adalah disebutkan oleh para ulama, adalah kalimatnya, para ulama mencontohkan seperti ini. Ketika engkau menginfakkan hartamu kepada si fulan, kemudian engkau katakan, kamu ini sudah saya berikan ini, saya berikan, masih aja ngeluh, enggak bersyukur kamu. Ini termasuk al-man wal adha. Kata para ulama, termasuk al-man wal adha, termasuk menyakiti orang yang kita berikan. Maka kalau kita ingin berinfak, bersedekah kepada saudara-saudara kita, sudah diam saja. Sudah diam saja kita. Ini ada sedikit harta yang ingin saya berikan.
yang ingin saya salurkan, nggak usah sebut-sebut, lupakan. Dan anjuran para ulama itu ketika kalian bersedekah, selesai bersedekah kemudian lupakan, nggak usah ungkit-ungkit lagi. Ada juga di antara saudara-saudara kita, dia 2 tahun menyumbangkan, dia menyumbangkan hartanya umpamanya 100 juta untuk pembangunan masjid. Kemudian 3 tahun setelahnya masjid itu sudah ramai. Dia bilang, kalau bukan gara-gara saya itu, masjid itu nggak bakalan berdiri sampai saat ini. Saya yang kasih itu 100 juta itu. Ini amalan-amalannya, kata para ulama, sudah batal. Yang 3 tahun dulu amalan yang mengalir sampai sekarang ini, kemudian ia sebutkan semuanya hangus. Wala tubtilu a'malakum. Atau la tubtilu sadaqatikum. Janganlah kalian batalkan amalan atau sedekah-sedekah kalian dikarenakan alman wal adab, menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang-orang yang kalian sedekahkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk menyembunyikan sedekah-sedekah kita. Kita sembunyikan sedekah-sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubadu as-shadaqat fa ni'mahi." Jika kalian bersedekah dengan terang-terangan, maka itu adalah nikmat. Itu baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menghapus dosa-dosa kalian. Seperti kisah Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama, tatkala ia mengisi kajian, ada seorang laki-laki yang tidak hadir dalam kajiannya. Kemudian Abdullah bin Mubarak menanyakan kepada para jamaahnya, kemana si fulan? Kok dia nggak hadir? Maka mereka mengatakan, dia dipenjara dikarenakan utang-utangnya yang sangat banyak, tidak ia bayar. Maka seketika itu Abdullah ibn Mubarak langsung mendatangi orang yang meminjamkannya. Jadi dia langsung datang kepada orang yang pemilik hutang itu. Dia langsung membayar hutang tersebut, tanpa memberitahukan si fulan yang dipenjara. Langsung membayar. Tatkala si fulan bebas, kemudian hadir lagi di majelis beliau, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, kamu kemana kemarin? Kok nggak hadir di majelis saya? Maka si pemuda ini mengatakan, kemarin saya dipenjara dikarenakan hutang-hutang saya, dan alhamdulillah ada orang yang sangat dermawan yang melunasi hutang saya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang tersebut. Masya Allah, dia tidak menyebutkan kepada si pemuda, saya itu yang baru hutang kau ini. Dia tidak menyebutkan, akan tetapi dia menyembunyikan amalannya. Maka itu adalah perkara yang perlu kita perhatikan dalam bersedekah. Jika ia mampu menyembunyikannya, maka itu lebih baik. Akan tetapi jika ia tidak mampu, maka tidak mengapa ia terang-terangan dalam bersedekah, akan tapi tetap niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang-orang yang berhak atau yang lebih baik kita berikan sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215 mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang kalian infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa yang kalian infakkan dari harta-harta kalian itu falil walidain. Yang pertama adalah lil walidain, kedua orang tua kita. Min khairin falil walidain. Yang paling baik adalah pertama ke kerabat kita, yaitu adalah orang tua kita. Yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat-kerabat terdekat. Kemudian yang
Ketiga, al-yatama, para yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang di dalam keadaan safar. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu di antara orang-orang yang afdol kita sedekahkan. Kemudian terakhir ya ikhwah, azzakumullah, ketahuilah bahwasanya harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mutlak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Syair mengatakan, wa mal malu wal ahlauna illa wadi'ah. Harta dan orang yang memiliki harta tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda yauman an turaddal wada'i. Kelak suatu hari nanti titipan-titipan tersebut akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nikmat-nikmat tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya dalam empat perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia habiskan, wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya kemana ia gunakan, wa an ilmihi, dan ilmunya kemana ia gunakan. Yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabahu, dan hartanya dari mana ia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana ia infakkan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan? Afwan. Ada di chat Ustaz. Pertanyaan Ustaz, izin bertanya, apakah membalas budi merupakan kewajiban kita? Contohnya membalas budi. Perkara membalas budi itu tidaklah wajib. Kalau kita mampu, tidaklah wajib. Kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kita balas budi seseorang, asal jangan membebani kita, tidaklah mengapa. Saling menghadiahkan kepada sesama saudara kita itu tidak mengapa. Maka tatkala kita diberikan sesuatu oleh seseorang seperti harta atau diberikan rumah, kita mau balas budi, kita balas dengan sesuatu pun, itu tidak mengapa. Saling memberikan hadiah kepada saudara kita, asal kita mampu. Dan membalas budi yang paling semampunya kita, ketika kita tidak mempunyai harta untuk membalasnya, kita sebutkan jazakallah khair. Ini sudah balas budi. Kita sebutkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasamu dengan sebaik-baik balasan. Hada wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apakah harus menunggu ikhlas baru sedekah? Apakah harus menunggu ikhlas baru bersedekah? Kalau kita menunggu ikhlas, kita tidak akan pernah bisa bersedekah, ikhwah. Kalau kita menunggu ikhlas, para ulama saja, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh para tabi'in, itu khawatir terhadap diri mereka tentang keikhlasan. Masih khawatir tentang keikhlasan dalam diri mereka. Jadi kita beramal, usahakan niat kita dari awal untuk lillah, di pertengahan untuk lillah, dan akhir untuk lillah. Kalau kita nunggu ikhlas dulu saya baru berinfak, kita tidak akan pernah berinfak. Tidak akan pernah berinfak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sedekah yang paling atau infak yang paling
afdal, kata Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadisnya, anta sahihun, sedekah yang paling afdal adalah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr, kata Rasulullah SAW. Sedekah yang paling afdal adalah ketika engkau dalam keadaan sehat, syahihun, dalam keadaan pelit. Nah, ini sulit untuk ikhlas. Dalam keadaan pelit, suruh sedekah kepada suruh sedekah oleh Rasulullah SAW. Anta sahihun syahihun, sehat dan dalam keadaan pelit. Takhshal faqr, dan dalam keadaan takut miskin, kata Rasulullah SAW. Ketika kalian masih sehat, kemudian merasa pelit, sudah pelit dalam dirinya, kemudian takut untuk miskin, ketika kita mengeluarkan harta kita, maka bersedekahlah. Jangan tunggu untuk ikhlas dulu baru bersedekah. Karena apa? Wala tumahhil hatta idza balagatil hulqum. Kebanyakan di antara kita itu tatkala sudah nyawanya sudah berada di tenggorokan, baru dia mengatakan li fulan kada. Baru dia mengatakan, kata Rasulullah, kebanyakan di antara manusia itu ketika ajalnya sudah sampai, dia baru mengatakan, hartaku 50% untuk pembangunan ini, 50% untuk bangun masjid, dan sisanya untuk ini. Dia sebutkan semua. Wa qad kana li fulan, kata Rasulullah SAW. Ketika ajal seseorang sudah sampai di tenggorokan, seluruh harta miliknya itu mutlak sudah terlepas. Bukan lagi kepunyaannya. Dia tidak berhak lagi untuk menyebutkan bahwasanya ini untuk masjid ini 50%, untuk pondok ini 50%. Tidak berhak lagi, karena itu hak dari harta warisnya, dari keturunan mereka. Maka sebelum ajal kita menjemput, maka hendaklah kita bersedekah. Dan dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, dan dalam keadaan takut miskin, itu adalah sebaik-baik sedekah, kata Rasulullah SAW. Hada wallahu ta'ala alam. Mungkin sudah tidak ada ya pertanyaan. Satu lagi, Ustaz. Nah. Mas Slamet mana? Anda tanya, Ustaz, ya? Ya. Diajar juga sih, mana yang lebih afdol kita bersedekah ke tetangga yang depan rumah yang kurang mampu. Tapi kenapa? Mana yang lebih afdol kita sedekah ke misalnya tetangga, tapi dia jarang ke masjid, jarang sholat, atau ke orang yang rumahnya jauh dari rumah kita. Anak kurang dengar ini. Ada di chat tuh, di chat. Ada di chat. Mana chatnya lagi nih? Nah. Mana yang lebih afdol kita bersedekah ke tetangga depan rumah yang kurang mampu tapi jarang sholat, atau ke orang yang beda kampung tapi lebih rajin ke masjid? Di samping kita. Tetangga kita. Di tetangga kita. Kenapa? Tetangga kita lebih afdal karena dia tahu keadaan kita. Kemudian apalagi tadi tuh, dia malah sholat. Ya, antum sedekahkan. Mungkin antum sedekahkan makanan beras-beras, sehingga dengan niat agar dia rajin sholat. Antum ajak. Atau mungkin pas menjelang zuhur, antum datang ke rumahnya menjelang zuhur, bawa beras kan. Kemudian pas azan, sholat dulu, kita sholat. Kita ajak seperti itu. Tapi kalau yang jauh di sana, itu bagian tetangganya, kewajiban tetangganya yang lain. Apalagi dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tentunya lebih paham
tentunya lebih paham daripada orang yang membutuhkan ini dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetangga kita dulu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Di antara wasiat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin di akhir hayatnya itu mewasiatkan tentang berbuat baik kepada tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga kita. Tidak menghiraukan tetangga kita. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi afdalnya kepada tetangga kita dulu. Jangan jauh-jauh. Hada wallahu taala alam. Cukup, Mas Ali? Sudah? Insyaallah cukup. Insyaallah. Cukup insyaallah. Baik, ada sedikit, Afwan, bisa ya? Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ada sedikit yang perlu kita ketahui bahwasanya sedekah itu tidak mesti dengan harta. Tidak melazimkan selalu pakai uang atau pakai apa? Tidak melazimkan. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala kulli muslimin shadaqah. Bagi setiap muslim itu harusnya bersedekah, kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, fa in lam yajid, jika seseorang itu tidak punya harta ya Rasulullah. Fa in lam yajid, jika tidak punya harta. Qala Rasulullah sallallahu mengatakan, fa ya'mal bi yadayhi fayanfa nafsahu wa yatasaddaq. Hal yang perlu dia lakukan adalah dia cari kerja tuh sana. Kemudian dia nafkahi dulu dirinya sendiri dan keluarganya, kemudian sisanya dia sedekahkan, kata Rasulullah SAW. Ini solusi. Kemudian para sahabat menanyakan lagi, fa illam yastati aw lam yaf'al. Jika dia tidak mampu untuk bersedekah lagi ya Rasulullah dan tidak mau dan belum melakukan sedekah, maka Rasulullah SAW mengatakan, qala fayu'inu dzal hajah al-mahuf. Hendaklah ia membantu orang yang dalam keadaan kesulitan, yang memiliki kebutuhan penting, yang membantu, entah itu dengan bantuan apapun. Itu termasuk sedekah. Kemudian sahabat lagi menanyakan, qalu fa illam yaf'al. Jika orang itu tidak mampu lagi ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ya'mur bil khair. Hendaklah ia memerintahkan seseorang kepada kebaikan. Itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala bil ma'ruf, atau menyuruh kepada yang baik-baik. Kita suruh anak kita atau tetangga kita ajak. Maka para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al. Jika seorang tidak mampu berbuat ya Rasulullah, qala fayumsik anis syarri. Hendaklah ia mencegah dari keburukan. Jika ada orang yang ingin berbuat keburukan, ia cegah. Maka fa innalahu shadaqah. Itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk sesama saudaramu, untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim, itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya sedekah itu tidak mesti harus mengeluarkan beras berapa kilo, terus pakaian, terus ini dan itu, tidak mesti. Kalau kita tidak mampu dengan uang, dengan harta, kita sedekah dengan apa yang kita mampu. Hada wallahu taala alam. Nah, Ustaz, tafadhol. Ya, Cukup Ustaz. cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Ya jamaah, semoga bisa mengambil faidah dari kajian malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.